Seorang laki-laki berambut gondrong yang sebagian rambutnya sudah beruban itu sesekali menghisap rokok yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia menatap anak-anak yang sedang mandi balumba di Sungai Barito dari lantingnya. "Assalamualaikum," ucap seseorang yang baru saja datang itu. "Waalaikumsalam," jawab lelaki itu sembari menoleh pada orang yang memberi salam. "Syukur alhamdulillah kamu datang juga. Soalnya sudah beberapa hari ini aku menunggumu," ujar lelaki itu seraya mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. "Di luar saja kak, lebih enak karena anginnya sepoi-sepoi." Sebut saja nama lelaki itu adalah Kak Edi. Dia seorang perantau sejak usia 16 tahun dan kemudian menikah dengan seorang perempuan di perantauan saat usianya menginjak 27 tahun. Sejak awal menikah, alih-alih tinggal bersama mertuanya, Edi lebih memilih untuk mengontrak sebuah rumah untuk ia dan istrinya tinggali. Setelah menikah, pekerjaan Edi menjadi lebih lancar, dan dengan penghasilan yang bisa dibilang lumayan banyak pada saat itu, mereka berdua mulai membuka usaha baru yang dijaga oleh Sumi. Hari itu, wajah Sumi tampak cerah dan berseri-seri. Ia membawa secangkir kopi untuk suaminya yang sedang duduk di teras rumah sambil melihat pemilik rumah sebelah yang sedang membersihkan pekarangan rumahnya. "Aku hamil," ucap istrinya pelan. Edi melotot dan segera ia memalingkan wajahnya menatap sang istri. "Benarkah?" "Iya." "Alhamdulillah ya Allah. Mulai hari ini kamu tidak usah lagi menjaga toko. Kamu di rumah saja istirahat," ujar Edi. "Lah, terus bagaimana dengan tokonya? Siapa yang akan menjaga toko itu?" "Kamu tenang saja. Nanti aku akan mencarikan anak buah untukmu." Edi benar-benar tak ingin jika istrinya yang tengah hamil muda itu kelelahan karena menjaga toko seharian. Jadi, apapun akan ia lakukan agar sang istri dan buah hati mereka yang berada dalam kandungan itu tetap sehat. "Itu lihat, coba kamu tolong beliau," suruh istrinya seraya menunjuk ke arah pemilik rumah sebelah yang sedang memotong cabang-cabang ranting pohon rambutannya. Tanpa disuruh dua kali, Edi lantas membantu pemilik rumah sebelah untuk memotong cabang-cabang ranting pohon rambutan itu agar sinar matahari bisa lebih leluasa untuk menerangi pekarangan rumah yang terasa lembab tersebut. "Rumahnya mau ditinggali kembali ya Pak?" tanya Edi. "Iya Pak, ada yang ngontrak rumah ini. Daripada dibiarkan kosong, kan lumayan juga kalau ada yang ngontrak," ujar orang itu. "Syukur kalau begitu Pak. Kami juga berarti akan memiliki tetangga. Jadi kalau semisal saya pulang agak larut malam, saya tidak terlalu khawatir sama istri yang sendirian di rumah. Karena di sebelah rumah sudah ada orangnya." Pemilik rumah itu tersenyum sambil mengangguk mendengar perkataan Edi. Setelah membantu orang itu, Edi kembali ke teras rumahnya. Ia juga mengajak si pemilik rumah sebelah untuk santai sambil mengopi di teras. Dan orang itu menerima ajakan Edi dengan senang hati. Berhubung tempat tinggalnya lumayan jauh dari rumah yang akan dikontrakan itu, membuat si pemilik rumah tidak bisa bolak-balik dan harus tetap berada di situ sampai orang yang akan mengontrak rumah itu datang. Edi dan bapak itu mengobrol dengan sangat akrab, sesekalipun terdengar mereka tertawa. Hingga beberapa saat kemudian, obrolan mereka terhenti ketika sebuah mobil memasuki pekarangan. Seorang laki-laki turun dari kursi samping supir. Laki-laki itu sepertinya seusia Edi. Melihat laki-laki itu, si bapak pemilik rumah lantas berdiri dan berjalan menghampiri lelaki itu. Seorang wanita yang mungkin sedikit lebih tua dari Sumi berjalan dan berdiri di samping lelaki itu. Setelah mengobrol sedikit dengan bapak pemilik rumah itu, mereka pun lantas memindahkan barang-barang yang ada di dalam mobil ke rumah tersebut. Dan sebagai tetangga yang baik, Edi pun juga ikut membantu.
Disitulah Edi mengetahui nama tetangga barunya itu. "Baiklah Pak Murad, kalau begitu saya permisi ke sebelah dulu," ujar Edi dengan bibir tersenyum. "Silakan Pak." Malam harinya, Sumi sengaja memasak dalam jumlah banyak karena sebagian makanan itu akan ia berikan pada tetangga sebelah yang mungkin belum sempat memasak karena sibuk menyusun barang-barang mereka. Hari-hari pun berlalu, tak terasa sudah 2 bulan mereka bertetangga. Tapi Sumi mulai mencium gelagat kurang baik dari pasangan tetangga di sebelah rumah. Mereka terlihat tidak suka jika Sumi pulang dengan membawa belanjaan banyak. Begitu juga ketika Edi membeli 2 ekor ayam jago. Lelaki yang bernama Murad itu langsung menghampiri Edi. "Memelihara ayam sekarang ini tidak menghasilkan uang. Makanya saya malas memelihara ayam," ujar Murad si tetangga Edi. Edi pun tersenyum. "Saya memelihara ayam bukan untuk dijual Pak. Memelihara ayam bagi saya hanya hobi. Kalau ada yang mau beli silahkan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa," jawab Edi. Namun 4 hari setelah berbicara seperti itu, Murad dan istrinya juga ikutan membeli ayam. Malah ayam yang mereka beli lebih banyak dari milik Edi. "Kurasa tetangga kita itu punya sifat iri deh. Biasanya orang yang suka iri itu juga punya sifat dengki. Dan kalau sudah sampai ke titik dengki, tentu akan berbahaya bagi orang di sekitarnya," ujar Sumi. "Hus, jangan seperti itu," tegur Edi. "Memang benar, kemarin-kemarin itu dia bilang padamu kalau malas memelihara ayam karena tidak menghasilkan uang. Lalu tidak lama setelah itu dia malah membeli banyakan ayam dia daripada kita. Lucu kan? Begitu juga saat kamu membeli TV, mereka juga membeli TV. Dan saat aku pulang dari pasar membawa banyak belanjaan, mereka juga seperti mencibir. Padahal aku tidak mengganggu mereka." "Mungkin itu cuma perasaanmu saja." Edi pun maklum jika istrinya yang tengah hamil itu menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung karena memang mungkin begitulah bawaan bayi. Begitulah hingga setahun lamanya mereka bertetangga. Pasangan Murad selalu meniru apapun yang dibeli atau dilakukan oleh pasangan Edi dan Sumi. Entah itu dari hal kecil hingga sampai ke hal besar. Keirian tetangganya itu seakan tiada habisnya. Seperti biasa, hari itu sebelum berangkat bekerja, Edi terlebih dulu menemani anaknya bermain, sementara Sumi tengah menyiapkan bubur untuk anak mereka. Kalau punya anak itu ya begitulah, sulit mau kemana-mana. Apalagi kalau punya istri pemalas, ujar Murad membuat panas hati Edi yang mendengar perkataan dari tetangganya itu yang seolah menyebut Sumi pemalas. "Loh, maksud Bapak ini apa sebenarnya, ha? Kalau apa yang Bapak katakan itu ditujukan untuk istri dan anak saya, Bapak salah besar. Karena istri dan anak bagi saya adalah yang utama. Pekerjaan dan uang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga. Selama ini saya cukup sabar dan diam saja ketika Bapak mengatakan yang tidak terhadap semua yang kami miliki. Tapi sepertinya Bapak ini memang tidak bisa didiamkan," ujar Edi. "Loh, bukannya kalian yang selalu memanas-manasi kami? Membeli ini, membeli itu, belanja ini, belanja itu. Macam-macam seolah kami tidak mampu," balas Murad tak mau kalah. Adu mulut antara keduanya terdengar hingga ke dapur, membuat Sumi langsung keluar dan menyuruh suaminya untuk segera berangkat kerja. Dan setelah hari itu, kedua tetangga itu pun menjadi terlibat dalam perang dingin. Mereka tak lagi saling bertegur sapa ataupun tersenyum. Mereka bersikap seolah-olah tak pernah saling kenal. Dan selama itu pula lah Edi dan Sumi tak pernah lagi berbelanja keperluan mereka pada siang hari.
Mereka selalu membawa barang belanjaan masuk ke rumah pada tengah malam saat tetangga sebelah sudah tertidur. Bahkan, Sumi sudah tak memakai perhiasan emasnya lagi. Dan itu terjadi hingga berbulan-bulan lamanya sampai pada suatu pagi. Saat itu, entah ada angin apa, tiba-tiba saja istri Murad menyapa anak Sumi yang tengah makan di teras rumah. Wanita itu sesekali menyentuh lengan anak Sumi. Di tangannya terpasang gelang emas yang lumayan besar. Kenapa tidak dipakaikan anting? Kalau yang punya anak itu aku, sudah pasti kupakaikan anting emas, cincin, gelang, dan kalung sepenuh badan, ujar istrinya Murad. Sumi pun hanya tersenyum kecut. Lalu kenapa ibu tidak melahirkan saja dan punya anak? Kau tahu sendiri kan, bagaimana suamiku itu. Dia itu tidak menyukai anak kecil. Baginya merawat anak kecil hanya membuang-buang waktu saja. Terlebih kalau sudah punya anak itu, waktu kita untuk mengurus diri juga berkurang atau terbatas. Dan jika kita sudah tidak bisa merawat diri, maka itu bisa membuat suami terpincut dengan wanita lain. Kalau suami selingkuh, bagaimana? Tidak bisa membayangkannya aku. Sumi pun hanya tertawa kecil. Ia meraih tubuh anaknya dan membawa anak itu ke dalam gendongannya. Maaf, saya masuk dulu bu. Ini sudah mau tidur, ujar Sumi seraya menepuk-nepuk sayang pantat anaknya. Dan malam itu, ketika Sumi dan Edi tengah menikmati makan malam bersama, mereka mendengar suara gaduh bercampur dengan teriakan istrinya Pak Murad. Edi yang mengira ada hal buruk sedang terjadi pada tetangganya itu pun lantas berjalan keluar membawa balok pemukul. Namun, ketika ia sudah berada di depan teras, Edi mendengar istri Murad dan seorang perempuan lainnya tengah beradu mulut masalah hutang piutang. Tak ingin terlibat dalam masalah itu, Edi pun langsung kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan beberapa hari semenjak kejadian malam itu, istri Murad sudah tak terlihat keluar rumah, meskipun suara radio yang menyala kadang-kadang terdengar lamat-lamat dari sebelah rumah. Bruk! Tiba-tiba terdengar suara batu yang mengenai dinding rumah mengejutkan Sumi ketika ia sedang memasak di dapur. Entah siapa ini yang usil. Saat sedang menuangkan minyak panas ke dalam gelas, tiba-tiba saja tangannya terasa seperti ada yang menepuk dengan keras sehingga minyak panas itu tumpah dan mengenai kaki Sumi. Seketika Sumi berteriak kaget dan kesakitan, membuat Edi berlari ke dapur. Ada apa? Kenapa? Ini kena minyak panas, aduh sakit sekali, rintih Sumi hampir menangis. Cepat-cepat Edi mengambil odol di dalam gayung mandi dan langsung mengoleskan ke permukaan kulit Sumi yang sudah mulai memerah itu. Setelah diolesi dengan odol, kulit yang terkena minyak panas tadi memang terasa lebih dingin, tapi kulitnya menjadi semakin cepat melepuh. Ketika Edi membantu istrinya berjalan ke dalam, dari arah kamar terdengar suara tangisan anak mereka yang kejer. Sontak saja suara tangisan anak mereka itu membuat Edi langsung berlari masuk ke dalam kamar. Dan ketika tiba di ambang pintu, Edi ternganga melihat anaknya yang sudah terjatuh dari atas tempat tidur dipan mereka. Ya Allah, anakku! Edi langsung menggendong anaknya yang masih menangis kejer dengan bibir yang biru. Sumi mencoba melangkah lebih cepat menuju kamar dan mengabaikan rasa sakit di kaki bekas minyak panas tersebut. Suara tangisan anaknya masih terdengar ketika ia sampai di dalam kamar. Sumi langsung mengambil anaknya dari gendongan Edi. Dan beberapa saat kemudian, tangis anak mereka mulai berhenti. Besok kita urut ke bidan beranak, ujar Sumi. Pada pukul 3 dini hari, dari sebelah rumah terdengar suara gaduh. Tampaknya tetangga mereka sedang berkelahi. Biasalah, perkelahian kecil-kecil dalam rumah tangga.
Edi dan Sumi mencoba untuk tak menghiraukan suara pertengkaran tersebut. Namun, semakin dibiarkan, pertengkaran pasangan tetangganya itu semakin menjadi. Bahkan terdengar beberapa barang kaca yang dilempar hingga pecah. "Sudah, tidak usah ikut campur," kata Sumi yang menahan tangan suaminya yang hendak keluar dari kamar. Sebagai tetangga, kita sah-sah saja menegur mereka. Setidaknya dengan kita menegur mereka, perkelahian itu pun akan berhenti dan bisa mereka selesaikan dengan baik. Aku takut kalau dibiarkan, Pak Murad itu akan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Sudah, tidak usah. Tidak perlu. Mereka itu sudah dewasa, sudah tua, bukan anak-anak lagi. Jadi, mereka yang sudah tua tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Malah kalau kau ke sana dan menegur mereka, itu akan membuat mereka marah padamu. Namun, Edi tak menanggapi perkataan istrinya. Yang ia takutkan saat itu adalah kalau besok akan ada bendera hijau di depan rumah tetangganya tersebut, hasil dari perkelahian heboh dini hari itu. Tetapi saat Edi sudah berada di depan pintu, suara-suara pertengkaran tadi pun tak terdengar lagi. Tok tok tok. Edi memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tidak berapa lama, pasangan itu pun keluar. Mereka mengerutkan kening begitu melihat Edi. "Ada apa ya Pak Edi?" tanya Murad. "Kalian baik-baik saja kan?" Pasangan itu saling pandang satu sama lain lalu menatap Edi dengan tatapan kebingungan. "Ya, tentu saja. Kenapa memangnya?" Tidak, saya hanya memastikan saja. Takut kalau ada maling," ujar Edi. "Baiklah, alhamdulillah. Saya bersyukur kalau kalian tidak kenapa-napa," lanjut Edi seraya pamit pulang ke rumahnya. Dan ketika ia masuk ke dalam kamar, Edi melihat istrinya masih terjaga. "Bagaimana?" kata istrinya. "Anehnya, mereka sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri pasangan yang bertengkar. Malahan, kulihat mereka baru saja bangun tidur." Sumi pun menghela nafas. "Tuh kan, apa aku bilang tadi? Untung mereka nggak marah." Edi menatap anak mereka yang sudah tertidur pulas. Sejak malam itu, keadaan rumah tangga mereka pun mulai berubah. Kesialan demi kesialan mulai datang. Toko yang merupakan penghasilan kedua dari pasangan Edi dan Sumi itu mendadak sepi pembeli. Bahkan barang-barangnya pun sudah mulai berjamur. Dan yang anehnya lagi adalah sabun yang dijual di toko Sumi mendadak rusak, berbau dan berlendir, padahal tidak pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Awalnya Sumi mengira jika barang di agen langganannya itu bermasalah, namun ketika ia berpindah agen pun hasilnya tetap sama, malah menjadi lebih buruk. Gula pasir yang seharusnya hanya semut yang mengerubuti, di toko Sumi lain. Butir gula pasir itu berubah menjadi halus dan bergerak-gerak. Ternyata di dalamnya terdapat hewan mirip hama berwarna putih yang memakan gula-gula tersebut hingga habis. Alhasil, dalam waktu 1 bulan saja, toko Sumi pun akhirnya ditutup karena sudah tak bisa mengembalikan modal yang terus bertambah. Karena untuk menutupi kerugian tokonya, Sumi dan Edi bahkan sampai menjual motor mereka. Dan tidak hanya sampai di situ. 2 minggu setelah tokonya ditutup, Edi mengalami masalah dalam pekerjaannya hingga membuat Edi diberhentikan atau dipecat. Dan sejak diberhentikan dari pekerjaannya, Edi mulai mencari pekerjaan lain. Namun hasilnya nihil. Semua lowongan yang ada seakan tertutup untuk dirinya. Beras kita sudah habis. Bahkan uang 5 sen pun tak ada dalam kantong. Aku ingin mencoba berhutang dengan orang tua, ujar Sumi. Tidak usah merepotkan mereka. Aku tidak ingin mereka tahu kesulitan kita saat ini. Pikirkanlah kesehatan mereka. Jangan sampai hanya karena masalah kita ini mereka sakit. Tok tok tok. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu membuat Edi langsung bergegas keluar.
Dan saat pintu dibuka, istri Murad sudah berdiri dengan kedua tangan yang dipenuhi wadah berisi nasi dan juga sup ayam yang masih mengepulkan asap. "Nah, tadi aku disuruh suamiku memasak lebih. Katanya untuk diberikan kepada kalian. Segera dimakan ya, mumpung masih panas," ujar istrinya Murad sambil tersenyum. Dengan tangan gemetar, Edi menerima makanan pemberian tetangganya itu. "Terima kasih banyak," ucap Edi. Istri Murad mengangguk lalu kemudian berbalik dan berjalan menuju ke rumahnya. Ketika mengetahui tetangga mereka memberikan makanan, tanpa berpikir dua kali lagi, Sumi langsung menyiapkan piring dan air putih untuk mereka makan. "Ya Allah, Masya Allah, betapa baiknya ya tetangga kita itu," ujar Sumi sembari menyendok nasi. Tangan Sumi bergetar menyuap nasinya, karena memang sejak 2 hari yang lalu mereka hanya memakan mie instan dan bubur untuk mengirit beras yang hanya tinggal sedikit. "Kasihan sekali kau istriku," batin Edi. "Alhamdulillah kenyang. Semoga rezeki tetangga kita itu semakin berlimpah," ujar Sumi. "Loh, kenapa makannya cuma sedikit?" tanya Sumi pada suaminya. Edi pun hanya tersenyum karena memang sengaja ia tak memakan banyak bagiannya sebab ia ingin menyisakan untuk istrinya nanti. Malam itu, Edi terbangun karena tubuhnya diguncang-guncang oleh Sumi. Anak kita, isak Sumi." Edi langsung bangun dan memeriksa keadaan anak mereka yang membuat jantung Edi terasa seketika berhenti. Bagaimana tidak, karena wajah anak mereka sudah pucat, bahkan tubuhnya pun sudah dingin. Anak mereka meninggal tanpa ada sakit sebelumnya. Singkatnya, sepulang mereka dari pemakaman, Edi dan Sumi ditanya oleh keluarga Sumi tentang sebab kematian anak mereka. Namun, tentu saja pasangan itu tak bisa menjawabnya karena anak mereka itu sebelumnya tidak ada sakit apa-apa. Pernah terjatuhkah? Atau pernah diberi makan yang aneh-aneh? Edi terdiam. Ia ingat beberapa waktu lalu anaknya pernah terjatuh dari dipan, tapi itu sudah lama dan rasanya tidak mungkin jika itu penyebabnya. Itu berarti umuk. Umuk memang tidak langsung menyebabkan patah tulang atau terluka, tapi dia akan memberikan efek bertahap dalam jangka yang panjang dan akan menyebabkan kematian. Edi pun terdiam, kakinya seketika lemas. Bagaimana bisa ia tidak mengetahui tentang hal itu? Hari-hari Sumi dan Edi terasa menjadi semakin suram. Meskipun Edi sudah ikut bekerja menjadi kuli panggul di pasar, tapi keuangan mereka masih tetap saja sulit. Sampai suatu hari, Edi kedatangan temannya yang akan pulang ke Kalteng. Mereka ingin bermalam selama 1 hari di rumah Edi untuk sekedar mengetahui kabar dan sedikit menghibur Edi. "Coba kau datangi Abah Husin di daerah Ed. Siapa tahu beliau bisa membantu masalahmu. Karena sejujurnya, aku merasa ada yang tidak beres pada keluargamu," ujar Rianto. "Maksudmu bagaimana?" tanya Edi. "Jadi kau benar-benar tak ada kecurigaan sedikit pun kalau rumah tanggamu sekarang ini sedang dikerjai orang, ha?" Edi menggeleng. "Maksudmu dikerjai seperti apa? Kurang paham aku." Mulai dari usahamu yang tiba-tiba gulung tikar, sampai kepada anakmu yang meninggal secara mendadak. Apa kau rasa itu semua hanya kebetulan?" ujar Rianto balik bertanya. "Tapi untuk kasus tokoku itu memang bermasalah di barang-barangnya. Mungkin karena kami kurang teliti saat membeli barang di agen." Rianto menggeleng. "Barang-barang baru tidak seharusnya berjamur, Ed. Bahkan yang kadaluarsa pun rasanya tidak langsung berjamur seperti itu. Tidak ada salahnya coba berikhtiar. Bahkan kau ke dokter pun namanya juga berikhtiar, bukan?" Edi menghela nafas panjang. "Begini saja, besok pagi-pagi aku temani kau ke tempatnya Abah Husin ya.
Malam itu, Edi tak bisa tidur memikirkan perkataan Rianto. Apa benar rumah tangganya diguna-guna? Kalau benar, lalu siapa yang tega melakukan itu terhadap keluarganya? Pagi harinya Edi bangun lebih awal. Ia melihat Sumi tengah menggoreng nasi sisa semalam untuk mereka sarapan pagi. Singkatnya, setelah sarapan dan duduk mengobrol sebentar, Rianto dan Edi pun berangkat menuju ke rumah Abah Husin. Setelah hampir setengah jam, mereka pun tiba di sebuah rumah di pinggir jalan besar. Rumah itu terbuat dari kayu ulin dan memiliki pekarangan yang tidak terlalu besar. Seorang laki-laki dengan kisaran usia 45 tahunan terlihat sedang memberi makan ayam-ayamnya di depan kandang yang berada di depan rumah. Lelaki itu tampak tersenyum menatap kedua tamu-tamunya. Mari, silakan masuk. Rianto lantas mengamit lengan Edi yang tak bergeming di sebelahnya. Saat mereka memasuki rumah itu, hawanya terasa berbeda bagi Edi. Banyak sekali ayam tertabrak kendaraan-kendaraan yang lewat. Kau tahu kenapa? Karena kita hanya bisa memeliharanya saja. Tapi kita lupa bahwa mereka juga butuh makan. Hewan-hewan yang sering tertabrak seperti itu disebabkan karena mereka mencari makan, hingga lupa dengan keselamatan nyawa mereka sendiri. Maka dari itu, berikanlah makanan pada setiap peliharaanmu sebelum mereka lapar. Aku tidak paham maksudnya, bisik Edi. Lelaki yang dipanggil dengan nama Abah Husin itu pun tertawa. Matanya menatap keluar pintu rumah yang terbuka. Seorang lelaki muda keluar dan membawakan 3 gelas kopi di dalam nampan. Ia meletakkan gelas itu satu persatu di hadapan tamu, lalu kemudian kembali masuk ke dalam. Sudah besar sekali Husin ya? Lelaki itu pun terkekeh. Bagaimana perasaanmu setelah masuk ke dalam rumahku? Tanya Abah Husin pada Edi. Rasanya aneh. Perut saya kok tiba-tiba mual ya? Jawab Edi. Lagi-lagi lelaki itu terkekeh. Kira-kira ada apa ya dengan teman saya ini, Bah? Tanya Rianto, lalu kemudian mulai menceritakan apa yang sudah dialami oleh Edi dan Sumi. Iri dan dengki yang ada pada manusia itu adalah sifat paling berbahaya. Dan dari sifat itu akan muncul sifat-sifat jahat lainnya, bahkan tak jarang akan memicu pembunuhan, ujar Abah Husin. Maksudnya, Bah? Tanya Edi. Yang kutangkap dari pembicaraan beliau ini, sepertinya ada orang yang iri dan dengki terhadap keluargamu, Ed, ujar Rianto setengah berbisik. Ya tapi siapa? Tanya Edi. Abah Husin mengambil gelas kopi Edi. Gelas itu diangkat dan kemudian mulutnya mulai berkomat kamit. Setelah beberapa saat ia mengembalikan gelas itu ke hadapan Edi lagi. Minumlah, ujarnya sambil tersenyum. Edi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Matanya menatap ke arah Rianto. Rianto pun mengangguk memberi kode agar Edi segera meminum kopi itu. Hanya 3 tegukan saja tiba-tiba Edi merasakan rasa mualnya semakin bertambah-tambah. Bahkan Edi harus keluar rumah tanpa permisi untuk memuntahkan semua isi perutnya. Wah! Edi muntah terus-menerus, bahkan tubuhnya sampai terasa lemas akibat muntah yang tak henti. Rianto menggosok-gosok punggung Edi mencoba untuk membantu temannya itu. Sementara di dalam rumah Abah Husin meminum kopinya sambil sesekali terkekeh. Buk! Edi terduduk. Bawa dia masuk, perintah Abah Husin. Dan tanpa disuruh 2 kali, Rianto lantas membopong tubuh Edi untuk membawanya masuk. Dia sudah banyak memakan makanan yang diisi dengan sesuatu yang tidak baik, ujar Abah Husin. Aku mencoba membuatnya mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya, tapi kurasa itu masih tersisa, lanjut Abah Husin seraya menyeruput kopinya. Rianto pun menatap Edi. Sebegitu menyeramkannya kah iri dengki yang dimiliki orang tersebut? Sampai tega melihat kehancuran keluarga Edi. Padahal setahu saya Edi bukanlah orang yang suka pamer. Dia tidak pamer.
Dia tidak pamer, tapi ada saja yang iri. Apalagi kalau dia pamer. Rianto pun menarik nafas panjang. Sekarang ini, bagaimana kiriman-kiriman yang ada pada teman saya ini, Bah? Apa bisa dibuang? Semoga saja bisa. Karena sangat sulit, sebab kiriman-kiriman itu dikirimkan melalui makanan. Kalau semisal tidak bisa dibuang, kira-kira apa yang akan terjadi pada teman saya ini? Abah Husin menghela nafas panjang, wajahnya kini nampak serius. Ia akan terus-terusan berada pada musim kemarau, dengan dikelilingi tanah yang gersang. Perkataan lelaki itu penuh teka-teki bagi Edi. Dengan apa yang sedang ia rasakan, sekarang sulit baginya untuk mengartikan setiap kalimat yang keluar dari mulut lelaki tersebut. Artinya apa? Tanya Edi pada Rianto. Kau akan terus-terusan kekeringan atau susah. Sulit bagimu bahkan untuk mencari setetes air atau uang di tanah yang gersang. Bagaimanapun caranya, saya ingin apa yang telah mereka kirimkan kepada kami dikembalikan saja pada mereka. Sayangnya, untuk kasusmu ini tidak bisa. Kalau kiriman berupa penyakit, mungkin aku bisa. Saat mereka pulang, Edi diberikan botol berisi air oleh Abah Husin. Ia disuruh untuk meminumkannya juga kepada Sumi. Dan reaksi pertama, ketika air itu sudah melewati kerongkongan, Sumi langsung mual-mual. Wah! Sumi memuntahkan lebih banyak dari Edi. Malam itu, Edi dan Rianto duduk di teras rumah mengobrol tentang masalah yang sedang terjadi pada Edi. Dan saat Rianto menoleh ke rumah sebelah, ia melihat sekelebat bayang yang langsung masuk ke dalam rumah. Aku tidak berprasangka, tapi kurasa orang yang mengirimkan hal tidak baik denganmu itu bisa jadi tetanggamu sendiri. Edi pun mengangkat bahunya. Entahlah. Masalahnya Abah Husin sendiri tak mau memberitahu. Bukannya membaik, keadaan justru semakin memburuk karena sering melakukan kesalahan-kesalahan saat menguli yang menjadikan Edi, rekan-rekannya harus ganti rugi. Edi pun diberhentikan. Mereka memang kerja masing-masing, tapi jika ada salah satu kuli yang merusak barang, yang lain pun ikut akan menggantinya. Dan dengan berat hati, Edi pun akhirnya menceraikan Sumi. Setelah sebelumnya ia mempertimbangkan keputusannya itu dengan sangat matang. Perpisahan antara dua orang yang saling menyayangi tersebut membuat teman-teman Edi ikut sedih. Kalau harus sial seumur hidup, biarlah aku sendiri yang mengalaminya. Aku tidak ingin jika wanita yang aku sayangi ikut merasakan sengsara seumur hidupnya, ujar Edi. Dan setelah perceraiannya dengan sang istri, Edi pun kembali pulang ke desanya di Kalimantan Tengah. Dan ketika hampir seminggu Edi berada di sana, ia mengalami sakit perut dan mules. Bahkan Edi sampai tidur di depan lanting jamban saking parahnya sakit perut yang ia derita saat itu. Setelah 3 hari mules tak berhenti. Akhirnya di hari keempat itulah ia mulai merasakan keadaannya sedikit lebih mendingan dari sebelumnya. Namun untuk bangun saja Edi sampai tidak bisa karena seluruh otot-otot di tubuhnya terasa tak berfungsi. Edi sampai harus digotong untuk pulang ke rumah oleh teman-temannya. Setelah keadaan Edi sehat, barulah teman-temannya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Edi. Ternyata mereka memberikan kumandrah pada makanan Edi agar semua yang kotor-kotor di dalam perutnya bisa melebur dan keluar melalui kotoran. Kumandrah adalah buah pencuci perut alami dan bila dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan kematian karena akan membuat kita terus-menerus BAB tanpa henti. Kami tidak ada maksud lain, Ed. Kami hanya ingin apa yang sudah kamu makan itu keluar semua, termasuk yang kotor-kotor. Kau tahu sendiri bukan,
kalau Kumandra itu bahkan bisa membuang efek parunduk yang sudah bertahun-tahun. Parunduk adalah penunduk untuk pasangan, biasanya makanan atau minuman yang akan diberikan pada suami harus dicampur dengan darah haid, atau sebelum diberikan harus dikangkangi lebih dulu. Tapi penunduk seperti ini sangat berbahaya. Tidak hanya membuat suami terlihat bergairah bila bertemu orang, juga akan membuat si pelaku mati tak diterima bumi lalu menjadi sandah. Edi terdiam. Bagaimana ia bisa lupa tentang Kumandra ini? Tapi semoga saja apa yang diharapkan oleh teman-temannya juga dirinya itu bisa menjadi kenyataan. 1 bulan telah berlalu. Kini Edi sudah jauh lebih baik. Ia kini bekerja ikut orang menambang emas, dan anehnya setelah Edi bergabung dengan mereka di tempat bekerja itu, mereka selalu mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Dan dalam waktu singkat, Edi sudah bisa membangun usaha toko sembako di desanya. Bahkan teman-temannya yang lain ada yang sudah membeli motor, mobil walaupun bekas. Tetapi Edi lebih memilih untuk membuka usaha lebih dulu. Dan 2 tahun pun telah berlalu. Saat itu ia pergi menemui Sumi yang merupakan mantan istrinya dulu. Edi sangat merindukan wanita itu, dan dengan keadaan ekonominya sekarang yang sudah seperti dulu lagi, Edi ingin meminta rujuk kembali pada mantan istrinya. Akan tetapi ketika tiba di rumah mantan mertuanya itu, ia mendengar kenyataan yang membuat hatinya hancur seketika. Sumi sudah menikah lagi dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai guru SD, dan sekarang mereka sudah hidup bahagia dengan seorang anak yang baru berusia 7 bulan. Saat akan pergi, Edi memberikan sejumlah uang untuk diberikan pada anaknya Sumi, sekedar hadiah dan ucapan selamat dari Edi. Sekitar 3 tahun berlalu, akhirnya Edi pun menikah. Dan dengan istrinya inilah ia memulai kehidupan baru yang bahagia hingga sekarang. "Bah, ini setoran milik Amang Bulat, sisanya besok," katanya. Ujar pemuda yang berwajah lumayan tampan seraya menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan kepada Kak Edi. "Lah, besarnya? Sudah anakmu, Kak?" tanya si tamu tak percaya. "Iwang itu anak tiriku, tapi aku sudah menganggapnya seperti anak kandung sedari kecil. Dia belum pernah melihat batang hidung ayahnya." "Oh, semua usahaku itu kuserahkan padanya. Dia itu orangnya pintar mengatur usaha. Memang dasar beruntung dia mendapat ayah seperti kakak ini," puji si tamu. Begitulah kehidupan Kak Edi sekarang. Ia sudah bahagia dengan keluarganya. Dan dengan diceritakan ulangnya kisah ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan pelajaran apa yang sudah terjadi pada Edi dan Sumi dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya.